Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD. Dan ini merupakan bagian pertama. Dan seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 10 soal saja. Di mana untuk 10 soal ini, 2 soal untuk kepribadian dan 3 soal pedagogik dan 5 soal untuk IPA. Dan tidak lupa mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama, X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan si X adalah A. Diam saja, karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik si X maupun temannya akan mendapatkan masalah. Sedangkan yang B di sini mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. Yang C mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Sedangkan yang D di sini adalah meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah. Yang E adalah mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini tentu jawaban yang tepat adalah mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Nah, soal seperti ini biasanya nih tidak ada jawaban yang salah, tapi kita harus mencari jawaban yang tepat karena poinnya yang lebih besar. Nah, jadi setiap option ini memiliki poinnya masing-masing. Jadi kita harus segera mencari jawaban yang memang poinnya lebih besar. Jadi untuk soal nomor 1 ini poin yang besar adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, seorang peserta didik mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian sehingga ketinggalan pelajaran. Nah, sebagai guru wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? Di sini, A. Memanggil orang tua peserta didik agar mengikuti sertakan les. Yang B adalah meminta teman kelasnya mengajari peserta didik tersebut. Yang C. Memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar. Sedangkan yang D adalah menghibur, kemudian memotivasi dan memberikan bantuan les pelajaran yang membuat peserta didik dapat mencapai nilai-nilai yang lebih tinggi. Sedangkan yang E di sini adalah memberikan les pelajaran tambahan untuk meningkatkan nilai-nilainya. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawabannya tepat adalah Oke, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya tepat adalah yang D, yaitu menghibur, memotivasi dan memberikan bantuan les pelajaran yang membuat peserta didik dapat mencapai nilai-nilai yang lebih baik. Oke, jadi ini ada beberapa tugas pokok kita sebagai wali kelas. Di pertama, mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan kelasnya. Berikutnya adalah membina kepribadian dan budi pekerti siswa di kelasnya. Berikutnya adalah membantu pengembangan kecerdasan siswa di kelasnya. Berikutnya di sini adalah membantu pengembangan kepemimpinan siswa di kelasnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang guru harus memenuhi beberapa kompetensi. Salah satunya, guru tersebut harus memiliki kompetensi pedagogik. Nah, di bawah ini yang bukan termasuk kompetensi pedagogik adalah A. Memahami peserta didik, yang B adalah merancang pembelajaran, sedangkan yang C adalah menguasai langkah-langkah penelitian, yang D adalah melaksanakan pembelajaran, sedangkan yang E adalah merancang dan melaksanakan evaluasi. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah Oke, jadi yang bukan termasuk kompetensi pedagogik adalah yang C, yaitu menguasai langkah-langkah penelitian. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
Nah, di sini ada kompetensi guru tersebut ada sebagai berikut. Yang pertama ini harus menguasai bahan atau materi yang hendak diajarkan. Berikutnya adalah mampu mengelola program belajar mengajar secara baik. Kemudian adalah mampu mengelola dan melakukan manajemen kelas. Berikutnya adalah mampu menggunakan media atau sumber dalam proses belajar mengajar. Berikutnya adalah menguasai landasan-landasan mengenai kependidikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, bunyinya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Nah, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Nah, pembelajaran yang dilakukan oleh Bunia merupakan strategi pembelajaran A. PBL atau Project Based Learning, yang B adalah kontekstual, yang C adalah Discovery Learning, yang D adalah Problem Based Learning, sedangkan yang E adalah Inquiry Learning. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu PBL. Nah, di sini PBL adalah pembelajaran kontekstual yang berawal dari masalah konkret yang dihadapi siswa atau masyarakat. Nah, di sini ada juga beberapa konsep tentang PBL yang teman-teman bisa baca. Berikutnya di sini ada sintak atau langkah-langkah dalam PBL. Di sini ada orientasi siswa pada masalah. Berikutnya ada mengorganisasikan siswa. Berikutnya adalah membimbing penyelidikan. Berikutnya adalah mengembangkan atau menyajikan hasil. Berikutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi masalah. Jadi ini ya terkait dia dengan PBL. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, Pak Irwan memberikan tugas kepada peserta didik yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, sedangkan yang B adalah penilaian proyek, yang C adalah penilaian portofolio, yang D adalah penilaian jurnal, yang E adalah penilaian diri. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawabannya tepat yang mana? Oke, jadi soal nomor 5 jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu penilaian proyek. Nah, jadi sebenarnya dari narasi atau pertanyaan di soal nomor 5 ini udah jelas terkait dengan penilaian. Oke, di sini tidak ada salahnya kita bacakan uraian singkatnya tentang penilaian proyek menurut Muhtar tahun 2010 adalah salah satu bentuk penilaian otentik. Penilaian proyek berupa sebuah tugas yang diberikan kepada peserta didik secara berkelompok. Tugas proyek yang diberikan adalah tugas yang terkait dengan konteks kehidupan nyata. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pernyataan yang benar tentang seleksi alam adalah yang A. Organisme yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan hidup terus. Yang B adalah organisme yang tidak mampu untuk berkembang biak akan musnah. Yang C. Semua organisme mempunyai kemampuan beradaptasi yang sama. Sedangkan yang D adalah organisme yang mampu memperoleh makanan yang cukup akan hidup terus. Nah, untuk soal nomor 6 ini jawabannya tepat adalah Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu organisme yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan hidup terus. Di sini uraian singkatnya adalah seleksi alam adalah perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungan. Ini adalah mekanisme kunci evolusi, perubahan karakteristik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, seleksi alam merupakan istilah yang diajukan oleh Charles Darwin yang dapat diartikan sebagai proses di mana individu yang memiliki ciri bawaan dapat bertahan hidup dan berproduksi dalam tingkat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan individu lain diakibatkan ciri bawaan yang dimilikinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan uraian di bawah ini. Yang pertama adalah pembakaran hutan, berikutnya adalah peternakan, sedangkan yang ketiga pengunjulan hutan, yang keempat adalah penghematan listrik. Pernyataan yang termasuk penyebab pemanasan global ditunjukkan oleh nomor yang A 3 dan 4, yang B adalah 1 dan 3, yang C adalah 1, 2 dan 4, yang D adalah 1, 2 dan 3, yang E adalah 2, 3 dan 4. Nah, untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah Oke, saya rasa untuk soal nomor 7 ini mudah ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3.
Di sini kita lihat uraiannya. Jadi pemanasan global terjadi ketika gas hasil efek rumah kaca seperti karbon dioksida dan polutan udara lainnya diserap oleh atmosfer dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, di sini penyebab pemanasan global ini ada asap kendaraan, kemudian ada efek rumah kaca, kemudian gas buang industri, penggunaan CFC yang berlebihan, banyaknya hutan gundul, borosnya pemakaian listrik, pembakaran sampah yang berlebihan, pengerusakan hutan, polusi udara, meningkatnya gas monoksida dari kendaraan bermotor. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, terjadinya peningkatan kadar gas karbon dioksida di atmosfer dari kendaraan bermotor, industri, dan permukiman dapat mengakibatkan terjadinya A. Terjadinya hujan asam, sedangkan yang B adalah penurunan suhu udara, yang C. Penurunan intensitas matahari, yang D adalah kenaikan suhu udara, yang E. Terganggunya proses fotosintesis. Nah, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi saya rasa ini tidak terlalu sulit. Jadi untuk soal nomor 8 ini tentu jawabannya adalah kenaikan suhu udara. Oke, sekarang kita cek uraian singkatnya. Jadi penyebab terjadinya pemanasan global dipengaruhi oleh peningkatan umum suhu udara dan laut di permukaan bumi. Nah, semakin banyak gas panas yang diproduksi oleh manusia, semakin banyak pula panas yang diperangkap oleh atmosfer untuk dipantulkan balik ke bumi. Ini adalah masalah utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Nah, jadi ini kegiatan yang dilakukan oleh manusia ini dapat menyebabkan yang namanya pemanasan global ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 9. Komponen pada penggunaan alat transportasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara adalah yang A adalah pembakaran yang terjadi di dalam mesin tidak sempurna, sedangkan yang B adalah kecepatan transportasi, yang C adalah emisi CO2 dari bahan bakar transportasi, yang D banyaknya penggunaan transportasi, yang E adalah energi yang dihasilkan dari proses pemanasan. Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawabannya tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu emisi CO2 dari bahan bakar transportasi. Sekarang kita lihat uraian singkatnya. Emisi merupakan zat-zat pembuangan yang beracun dan dapat membahayakan makhluk hidup serta mencemari lingkungan. Nah, emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon seperti CO2, solar, LPG, dan bahan bakar lainnya. Dalam arti sederhana, emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini yang tergolong gas rumah kaca, yaitu yang A, CFC, uap air, metana, dan helium. Sedangkan yang B adalah metana, karbon dioksida, CFC, dan oksigen. Yang C adalah metana, karbon dioksida, CFC, dan nitrogen. Yang D adalah metana, CFC, karbon dioksida, dan ozon. Sedangkan yang E adalah CFC, oksigen, metana, dan uap air. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu metana, kemudian ada karbon dioksida, CFC, dan nitrogen. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Nah, gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut gas rumah kaca. Yang termasuk gas rumah kaca yang ada di atmosfer antara lain adalah karbon dioksida, kemudian ada nitrogen dioksida, ada metana, dan freon. Di sini juga klorofluorokarbon atau juga disebut CFC adalah gas terdiri dari 3 unsur, klor, fluor, dan karbon. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila teman-teman menyukai video ini, tolong dikasih kritik dan sarannya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.